Tuhan kasih karunia, mereka melihatnya itu sebagai gangguan. Ketika Kristus melihat seseorang yang perlu diselamatkan, lalu dengan cepatnya bertanya apakah dia termasuk pada kelompok kita. Dia anggota gereja mana, denominasinya apa. Dan pada saat ini Injil mengajar kita bahwa kasih karunia Allah tidak pernah berhenti pada batas-batas yang dibuat oleh manusia. Yang lebih menakutkan lagi adalah jawaban Yesus berikutnya. Silakan, selanjutnya. Lihat, Yesus jawab ini perempuan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus mau lihat ini. Perempuan ini sadar nggak bahwa dia bukan orang Israel? Tapi perempuan itu mendekat menyembah dia. Lanjut berikutnya. Tuhan, tolonglah aku. Lanjut lagi, jawaban Yesus bikin kaget lagi. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing di sini bukan anjing liar, bukan anjing kaskadu maksudnya. Ya, tapi anjing ini anjing piaraan di rumah. Tapi tetap saja ini terdengar keras. Apa yang terjadi? Yesus sedang memakai gambaran yang dikenal dalam hubungan Yahudi, non-Yahudi. Ada anak, ada roti, ada meja, dan ada mereka yang berada di luar dari lingkaran itu karena batasan. Tapi lihat, perhatikan perempuan ini enggak tersinggung dan lalu pergi, enggak. Tapi apa jawab dia ketika dia dibilang seperti ini? Direndahkan karena status dan kondisi sosial dia. Lanjut ayat berikutnya. Perempuan itu bilang apa? Ini luar biasa. Dia bilang, benar Tuhan. Seolah-olah dia mau bilang, ya Tuhan aku tahu. Aku datang kepadamu bukan karena aku punya hak. Aku datang bukan karena aku layak. Aku datang bukan karena aku pantas. Aku datang bukan karena aku percaya, aku datang hanya karena aku percaya pada kemurahan-Mu, karena aku percaya pada kuasa-Mu. Dan inilah kasih karunia Bapak Ibu. Ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasalnya 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendengar dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya.
Haleluya. Shalom. Saya membiasakan diri dulu dengan mainan baru ini. Ya, jadi ini alat yang baru pertama kali saya pakai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita begitu banyak batasan yang dibuat oleh manusia. Kita mengenal bahwa antar dua negara maka pasti diletakkan satu batas. Biar dia satu tanah, tetapi selalu ada batas dari negara itu. Bahkan yang sudah satu negara, di satu tanah, bahasanya mungkin hampir sama. Saya ambil contoh. Kalau dari Manado, mau pergi ke Gorontalo, pasti lewat di tengah-tengah itu kampungnya Pak Reksi, benar nggak itu? Betul. Ya. Logatnya sama sama orang Gorontalo itu kita ngana pangana pagoda pastiles gitu ya. Sama logatnya. Tapi pasti ada batasan yang dibuat, nanti dibilang, "Oh, kalau ini orang Manado dan di sini orang Gorontalo," walaupun dulu satu provinsi, masih satu provinsi. Demikian juga agama, ada batas-batas yang dibangun oleh manusia. Dalam status sosial juga demikian. Batas-batas itu seringkali membuat kita atau banyak orang mengatakan ada kami dan ada mereka. Bapak Ibu bisa ngerti ya maksud saya? Batasan itu membuat yang sebagian menyebut diri kami, dan yang bukan bagian dan lewat dari batasan itu mereka. Nah, Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini adalah sebuah perjumpaan yang mau mengajarkan kita bagaimana kasih karunia Tuhan itu menembus batas-batas yang dibuat oleh manusia. Dalam kisah yang kita baca tadi, ada perjumpaan yang mengejutkan. Seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Nah, kalau kita mau lihat identitas perempuan ini, kalau boleh ya, ini sudah di sini ditampilkan ayat berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini bukan kebetulan, kegedean nggak suara saya? Enggak ya, saya mesti jauhin dikit. Ya, ini bukan kebetulan ketika penulis Injil Matius mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Ini kenapa harus disebut seperti itu? Nggak cuma dibilang, maka datanglah seorang perempuan menghampiri Yesus. Enggak, tapi dia mesti sebut identitasnya dengan jelas. Karena kalau kita lihat identitas perempuan ini dengan kacamata orang Yahudi pada zaman Yesus waktu itu, semua yang melekat pada dirinya akan membuat orang Yahudi berkata, dia bukan orang kita. Dia perempuan. Dia bukan Yahudi. Bahkan Matius dengan sengaja menyebutnya perempuan Kanaan. Nah, ini yang menarik disebut. Kanaan ini jarang-jarang disebut Bapak Ibu. Sebutan ini menarik karena zaman Yesus orang nggak biasa lagi menyebut orang Kanaan. Enggak. Nah, dan sepertinya Matius sengaja membuka kembali sebuah lembaran lama dari perjanjian lama. Kalau ingat Kanaan berarti ingat bahwa kesanalah, di tanah sanalah, di tanah Kanaan lah orang Israel tinggal. Kanaan adalah bangsa yang sejak dari dahulu menjadi musuhnya Israel.
Sehingga dengan kata perempuan Kanaan, Matius sedang memperbesar jarak. Ini bukan cuma sekedar perempuan asing, tapi ini mewakili mereka, orang Kanaan. Orang luar, outsider. Orang yang secara sejarah berada di sisi yang salah, dan dia tidak pernah minta itu. Tetapi kita mau lihat di sini, justru kepada orang seperti inilah kasih karunia Tuhan sedang bergerak. Ayat 22 ini, perkataan yang disebutkan oleh si perempuan Kanaan, ini kalau kita bedah pelan-pelan, ini menarik. Mengapa? Karena perempuan ini bilang begini, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Perhatikan bagaimana perempuan ini memanggil Yesus Tuhan, anak Daud. Perempuan dari luar Israel ini melihat sesuatu pada Yesus sehingga dia mengakui dan memanggilnya engkau anak Daud. Dia bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tahu. Sebutan engkau anak Daud oleh orang asing itu seringkali nggak gitu disukai oleh orang Yahudi. Kalau Yesus Yahudi tulen dia nggak suka sebenarnya dipanggil begitu. Saya ambil contoh gini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa merasakan apa yang saya rasa. Atau apa yang Yesus harusnya rasa. Gini, pada satu kali saya pada saat masih melayani di Kota Bogor, kami punya asisten di keluarga. Nah asisten ini punya anak kecil, umurnya itu sama Joshua beda berapa tahun ya si Aul itu? Setahun mungkin, setahun lebih tua dia dikit. Tapi suka main kalau mamanya datang ke pastori, maka anak ini dibawa dan main sama Joshua. Joshua ada temennya. Joshua selalu manggil saya papi. Satu kali saya naik motor dari rumah, dari pastori, mau ke gereja, mau ke kantor. Nah, ini anak ini sama mamanya belum nyampe di rumah kami. Saya udah berangkat. Di depan halayak umum. Dia panggil saya, sambil gandeng mamanya, dia panggil saya, papi. Bapak Ibu bisa bayangkan? Saya naik motor sampai rasanya mau saya bekep nih anak. Ini gandeng mamanya. Baru panggil saya, papi. Ya. Nanti orang yang nggak kenal dia pikir, oh itu bapaknya. Waduh. Saya mau bilang panggilan itu penting. Saya dipanggil gitu waktu saya pulang saya cerita sama istri saya, aduh Aul ini di tengah orang lagi banyak berkumpul di situ. Saya naik motor, saya senyum, dia dadap papi dan dia gandeng mamanya. Dipikir mamanya itu istri saya nanti sama orang banyak. Panggilan itu menentukan. Itu yang saya bilang. Coba saudara masuk dalam suasana dan situasi yang terjadi di sini. Perempuan yang secara batasan ini outsider, orang luar, dia panggil Yesus, ya Tuhan, anak Daud. Yesus bisa bilang, siapa? Siapa kamu panggil aku anak Daud? Ia datang bukan karena hidupnya sedang baik-baik saja, dia datang kepada Yesus karena suasana rumahnya sedang hancur Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak dari perempuan ini sangat menderita. Dia kerasukan setan. Bapak Ibu pernah jumpa sama orang kerasukan setan? Saya yakin belum semua di sini bisa pernah punya pengalaman berjumpa dengan orang yang kerasukan setan. Ngeri. Ngeri. Saya beberapa kali pertama saya disuruh berdoa biar pendeta pakai toga begini, disuruh datang berdoa untuk orang yang sedang kerasukan setan. Saya bilang, Tuhan, nggak ada yang lain apa? Mending berdoa bagi orang sakit. Sakit dia cuma begini kan, iya. Bapak Ibu,
Saya doain orang kerasukan setan, muka saya diludahin. Gara-gara nyebut nama Yesus. Matanya menyala. Dan dia bilang, kamu pikir saya takut? Ngeri. Capek berhadapan dengan orang yang kerasukan. Dan orang kerasukan, saya baru tahu dari pengalaman itu. Saya waktu itu habis pimpin ibadah minggu, baru selesai, baru mau makan suapan pertama, pastori bunyi, ting tung. Pak, tolong datang ke rumah. Istri saya dari malam kerasukan sampai saat ini. Bapak Ibu tahu, seharian dia kerasukan. Seharian. Saya bilang, untung ini perempuan. Supaya saya punya alasan ajak istri saya. Mari Cuk, torang pergi. Dia lihat. Pergi. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Oh, ibu ini gemuk. Dia sambil tidur, kadang-kadang dia buka matanya dan ngomong suara kakek-kakek. Dia lagi tidur, tiba-tiba dia bisa bangunnya begini, kayak di film-film. Zzz, dari tempat tidur. Saya bilang, wow. Kita bangun mesti belok kanan, begini kan, purut tongka kan gitu kan. Dia bangun begini. Waduh Tuhan, ini apa ini, saya bilang. Ya. Dan kasihan, suaminya dan 2 anaknya gak tidur dari malam. Dan Bapak Ibu tahu, dia baru sadar hari Minggu sore. Saya berdoa dari jam 1, jam 6 sore, baru itu setan pergi. Emang setan kok dia tuh. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, ibu ini pikirnya dia masih berada di hari Sabtu. Selama dia kerasukan, dia tidak tahu. Anak ini kalau kerasukan, waduh, saya bisa membayangkan bagaimana ibunya itu kewalahan. Dan makanya dia bilang, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Dia gak cerita secara detail. Kasihani apa? Dan menariknya ayat 23. Bapak Ibu, ini kontroversial nih ayat 23. Tetapi Yesus, apa dia bilang? Seolah-olah dicuekin. Ya, Alkitab mencatat. Dicuekin. Didiemin sama Yesus. Ini bukan karakter Yesus, Bapak Ibu harus tahu. Makanya saya perlu menjelaskan, ini bukan karakter Yesus. Yesus lihat orang muka lapar aja, dia kasihan sama orang, kan gitu. Ini orang anaknya kerasukan dan Yesus tahu gimana berhadapan dengan keluarga yang anggotanya kerasukan setan. Tapi Yesus diam. Karena Yesus diam, nah ini pelajarannya. Karena Yesus diam, maka murid-murid langsung merespon. Dia bilang sama Yesus, Yesus minta dia pergi, dia ikut orang ini bataria-bataria dia. Tak mau cigi dia ini. Saya mau bilang cigi, Bapak Ibu tahu cigi kalau bahasa Manado. Rasanya ini perempuan mau tahu ini berisik sekali, mau dijambak-jambak. Cigi itu jambak. Ya. Rasanya mau dijambak. Suruh dia pergi nih. Pastiu sekali, bikin pastiu, bikin kesel. Yesus nggak jawab. Dan murid-murid meresponnya dengan begitu. Ini bagian yang cukup sulit untuk kita mengerti dari kisah ini. Perempuan ini datang dengan tangisan, dengan perasaan seorang ibu yang sedang hancur hatinya, tapi Yesus diam. Pernahkah saudara berada di posisi itu? Pernahkah kita berada di sana ketika kita berdoa, kayaknya surga diam. Ketika kita menangis, surga masih terdiam. Dan kita mulai berpikir, apakah Tuhan tidak peduli? Tapi kita mesti hati-hati membaca ini. Karena sikap diamnya Yesus bukan bukti dari ketidakpeduliannya. Kita tahu karakter Yesus dari seluruh Injil yang kita baca. Yesus tidak pernah menikmati penderitaan manusia. Dia tidak pernah bersikap kejam terhadap orang yang sedang memohon belas kasihan.
Jadi mungkin pertanyaannya bukan mengapa Yesus tidak peduli, tapi apa yang sedang Yesus nyatakan dari keheningan ini, dari diamnya, dari sikap diamnya Yesus. Ketika para murid tahu ini karena batasan nih udah perempuan bukan Yahudi, teriak-teriak. Mereka suruh, Yesus bilang sama dia pergi, suruh dia pergi gitu. Dan saya mau bilang begini Bapak Ibu, ini pelajaran penting nih buat gereja. Kita belajar dari kisah ini, jangan sampai gereja melakukan hal yang sama seperti para murid. Ketika Kristus melihat manusia yang membutuhkan kasih karunia, mereka melihatnya itu sebagai gangguan. Ketika Kristus melihat seseorang yang perlu diselamatkan, lalu dengan cepatnya bertanya, apakah dia termasuk pada kelompok kita? Dia anggota gereja mana? Denominasinya apa? Dan pada saat ini Injil mengajar kita bahwa kasih karunia Allah tidak pernah berhenti pada batas-batas yang dibuat oleh manusia. Yang lebih menakutkan lagi adalah jawaban Yesus berikutnya. Silakan, selanjutnya. Lihat, Yesus jawab ini perempuan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus mau lihat ini. Perempuan ini sadar gak bahwa dia bukan orang Israel? Tapi perempuan itu mendekat menyembah dia. Lanjut berikutnya. Tuhan, tolonglah aku. Lanjut lagi, jawaban Yesus bikin kaget lagi. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing di sini bukan anjing liar, bukan anjing kaskadu maksudnya. Ya, tapi anjing ini anjing piaraan di rumah. Tapi tetap saja ini terdengar keras. Apa yang terjadi? Yesus sedang memakai gambaran yang dikenal dalam hubungan Yahudi, non-Yahudi. Ada anak, ada roti, ada meja, dan ada mereka yang berada di luar dari lingkaran itu karena batasan. Tapi lihat, perhatikan perempuan ini enggak tersinggung dan lalu pergi, enggak. Tapi apa jawab dia ketika dia dibilang seperti ini? Direndahkan karena status dan kondisi sosial dia. Lanjut ayat berikutnya. Perempuan itu bilang apa? Ini luar biasa. Dia bilang, benar Tuhan. Seolah-olah dia mau bilang, ya Tuhan aku tahu. Aku datang kepadamu bukan karena aku punya hak. Aku datang bukan karena aku layak. Aku datang bukan karena aku pantas. Aku datang bukan karena aku percaya, aku datang hanya karena aku percaya pada kemurahan-Mu, karena aku percaya pada kuasa-Mu. Dan inilah kasih karunia Bapak Ibu. Bahwa kasih karunia menjadi sangat indah ketika kita berhenti menganggap apa yang kita patut dapat dari Tuhan itu sebagai hak kita. Grace is not God giving us what He owes us. But grace is God giving us what we could never demand from Him. Dan perempuan ini seperti berkata, aku tahu diriku Tuhan, aku tahu diri, aku nggak bisa menuntut karena kelayakanku. Tapi aku percaya bahwa kemurahan-Mu begitu besar. Sehingga remah, dia bilang, remah yang jatuh dari meja. Bapak Ibu tahu remah? Remah itu potongan kecil-kecil. Kalau potong roti, ada butiran-butiran yang jatuh. Nah, itu remah namanya. Ya, dia bilang, remah yang jatuh dari meja, itu pun layak bagi keluargaku. Dan itu cukup untuk menyelamatkan keluargaku. Wow. Dia nggak punya keyakinan besar terhadap dirinya, tapi ia punya keyakinan besar terhadap Yesus, dan itulah iman. Iman itu bukan bilang, Tuhan lihatlah betapa kuatnya imanku. Tidak. Tapi belajar dari perempuan ini, iman berkata, Tuhan aku lemah, tapi bagiku
engkau sudah cukup. Kita mau melihat kisah ini dari sudut pandang yang berbeda. Memang benar, besar iman dari perempuan ini. Sampai Yesus bilang, ayat berikutnya tolong ditampilkan. Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu. Tapi saya nggak mau berhenti cuma pada perkataan Yesus, hai ibu, besar imanmu. Tapi lihatlah lebih jauh kepada Yesus sang pribadi yang dipercaya olehnya. Sehingga dia bilang, aku cukup untuk mendapatkan rumah. Bapak Ibu, Injil Matius ini mengajarkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Rencana Allah bukan sekedar memberi remah. Ingat baik pesan tadi. Posisi kita dengan perempuan itu sama. Outsider. Mau bilang Manado, mau bilang Padang, mau bilang kita Batak, mau bilang Langgoan, mau bilang dari Toraja gitu kan. Ambon biar dari kecil Karisteng kan gitu. Kalau orang Ambon, orang Timur, orang Papua kan bilang, biar beta Kariting, yang penting beta Karisten kan gitu. Oh, dari lahir Kristen kita sama dulu, kita outsider. Tapi apa yang saya mau ajak kita untuk pahami dalam kerangka 81 tahun Indonesia Merdeka, percayalah bahwa kasih karunia Tuhan itu tersedia bagi semua bangsa. Batas itu sedang ditembus oleh Yesus melalui peristiwa ini. Kanaan tidak lagi orang jauh, bukan lagi orang luar, bukan bangsa yang tidak layak menerima kasih karunia. Tapi kasih karunia itu memang dimulai dari Israel, tapi keluar kepada dunia. Dan di hadapan Yesus, orang perempuan Kanaan menjadi semacam preview dari Injil bagi bangsa-bangsa. Walaupun ia datang sebagai outsider, tapi Yesus memberikan kasih karunia-Nya kepada dia. Nah, apa yang bisa membuat kasih karunia itu, yang membuat outsider, orang luar, itu bisa dapat masuk? Ini berita pusat Injilnya. Jangan sampai kita salah dalam mengambil kesimpulan dari sini. Oh, kalau saya cukup gigih, kalau saya tekun seperti perempuan ini, akhirnya Tuhan akan mengalah. Hati Tuhan luluh untuk memberkati saya. No. Yesus bukan hakim yang keras yang akhirnya kalah oleh karena kegigihan seorang perempuan, tidak. Tapi kisah ini menunjukkan bahwa misi Mesias, Yesus yang datang kepada Israel, pada akhirnya akan membuka keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan bagaimana caranya? Di kayu salib. Yesus masuk ke dalam keheningan penghakiman yang harusnya menjadi milik kita. Ia menjadi ditolak supaya kita diterima. Ia menanggung banyak kutuk supaya kita menerima berkat. Ia kehilangan segala sesuatu. Ingat baik ini dari kisah ini ya, saya mau bilang. Ia kehilangan segala sesuatu bahkan hidupnya. Supaya kita bukan lagi seperti anjing yang layak mengambil remah-remah di bawah meja. Tapi karena kematiannya disalib, saudara dan saya, kita ada di meja ini untuk menerima tubuh dan darahnya. Dia bayar itu. Supaya kita nggak lagi remah yang kita tunggu. Tapi dia bilang, ini tubuhku, makan. Mau kamu Yahudi, kamu bukan Yahudi, kamu Batak, kamu Padang, kamu Manado, orang apapun kamu. Bukan remah, badanku, rotiku, darahku, anggur ini yang layak untuk kamu terima sebagai kasih karuniaku. Ini pintu. Maka sekarang Yesus sedang mengajar kita pada hari ini, memanggil gereja juga untuk berani menembus batas. Pada waktu itu para murid ingin mengusir perempuan ini. Dia orang luar, dia bangsa lain. Tapi ingat, di akhir Injil Matius, apa pesan Yesus sama murid-muridnya?
pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kasih karunia. Yesus membuka akses itu. Maka di sini saya mau mengajak kita melihat ini perubahan yang dikerjakan oleh Injil. Dan itu terjadi pada murid-murid Yesus saat itu. Bahwa kasih karunia bukan hanya mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kasih karunia juga mengubah cara kita melihat sesama kita manusia. Kalau sungguh kita memahami bahwa kita sendiri diterima hanya karena kasih karunia Tuhan, maka kita tidak mungkin terus-menerus membangun tembok terhadap orang lain. Gereja tidak boleh menjadi tempat di mana orang harus terlihat suci dulu, baru boleh masuk dalam gereja. No. Gereja harus menjadi komunitas orang-orang yang sadar dan tahu bahwa semua kita yang duduk di sini, semua kita, termasuk saya, kita semua hidup dari kasih karunia Tuhan. Kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Maka pertanyaannya adalah saat ini, cari siapakah perempuan Kanaan yang ada di sekitar kita. Maka di akhir dari renungan ini saya mau mengajak saudara untuk menyadari dan melihat bahwa bayangkan bahwa perempuan itu pulang pada hari itu tidak dengan kepala tertunduk. Dia pulang dengan sukacita. Dia pulang dengan hati yang penuh pengharapan. Dia pulang dengan hati yang penuh damai. Anaknya sembuh, keadaan dan situasi rumahnya berubah. Karena apa? Karena Yesus menerima dia dan memberikan kasih karunia-Nya kepadanya. Tapi lebih daripada itu, perempuan ini juga bertemu dengan pribadi yang kemurahannya jauh lebih besar dari batas-batas yang dibangun manusia atas identitas yang ia miliki. Maka bagi kita sekarang yang sudah berada dalam rumah, kita yang diterima, kita yang merasakan, kita yang menikmati kasih karunia Tuhan. Bagi kita, pesan hari ini, bukalah pintu, hancurkanlah tembok, dan biarlah kasih karunia Tuhan bukan cuma kita yang nikmati. Tapi ada perempuan-perempuan Kanaan lain yang akan menerima dan menikmati kasih karunia Tuhan yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepada mereka. Dan pada akhirnya, Injil ini bukan cerita tentang seorang perempuan yang berhasil mendapatkan remah-remah dari Yesus. Tapi Injil ini adalah cerita tentang Yesus Kristus yang melalui karya salibnya membuka meja kerajaan Allah bagi orang-orang yang dahulu jauh. Jadi setiap bulan ketika kita menerima roti kita pada saat saudara mau makan, saudara bersyukur, Tuhan, kami bukan anjing di dalam rumah yang menunggu rumah, tapi kami menikmati roti yang Tuhan sediakan. Dan kami layak untuk menerima, bukan karena kebaikan dan kesalehan kami, tapi karena Kristus sudah mati bagi kami. Maka pandanglah Kristus, karena di dalam Dia orang asing akan dijadikan keluarga, yang jauh dibawa untuk menjadi mendekat, dan yang terbelenggu itu dimerdekakan. Dan mereka yang dahulu berada di luar, oleh kasih karunia mendapat tempat di meja Bapa. Dan itulah berita hari ini, bahwa kasih karunia Tuhan menembus batas-batas yang dibuat manusia, dan kasih karunia Tuhan memerdekakan kita untuk membawa dan meneruskan kasih karunia Tuhan kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin.
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang